Selamat petang saudara, Anda menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya, saya Christian Grich. Saya Riko Anggara. Aksi penyerangan Polsek Ciracas di Jakarta Timur terekam kamera pemantau. Dalam video rekaman itu terlihat sejumlah orang tidak dikenal menyerang dan merusak Polsek Ciracas. Ini adalah rekaman kamera pemantau yang memperlihatkan massa mendatangi Polsek Ciracas dan langsung melakukan perusakan pada Sabtu dini hari. Massa membawa senjata mulai dari kayu, senjata tajam hingga senjata api. Aksi berlanjut hingga melakukan aksi perusakan kendaraan dan kantor Mapolsek Ciracas. Akibat aksi itu sejumlah kendaraan yang berada di halaman Mapolsek Ciracas terbakar, sedangkan kantor mengalami kerusakan. Tim Inafis Polda Metro Jaya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Olah TKP dilakukan untuk menyelidiki dan mencari pelaku penyerangan dan perusakan. Tampak beberapa kendaraan dan fasilitas di Polsek Ciracas rusak dan terbakar karena penyerangan yang terjadi Sabtu dini hari tadi. Mobil yang dibakar adalah milik Wakapolsek Ciracas serta satu unit mobil patroli. Setelah olah tempat kejadian perkara, mobil-mobil ini dibawa oleh tim Dirlantas Polda Metro Jaya. Di jalan dia melihat ada petugas kepolisian yang sementara patroli, itu juga dilakukan penganiayaan oleh kelompok ini. Ya, ada 2 korban yang sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Kramat Jati. Nah, kita tunggu saja karena ini masih olah TKP, kita sedang mendalami, kita sedang melakukan penyelidikan ya terhadap para pelaku-pelaku yang ada. Ya, nanti akan kita sampaikan lah kalau memang sudah. Pak, jumlahnya ada berapa sih Pak kelompok yang melakukan penyerangan ini? Diperkirakan kalau saksi-saksi masyarakat di sini ya yang mengetahui itu ada sekitar 100 orang lah, ya. Ada sekitar 100 orang yang kurang lebih 100 orang yang menyerang Polsek ini. Ya. Menanggapi adanya dugaan keterlibatan anggota TNI dalam penyerangan dan perusakan Mapolsek Ciracas, Kodim 0505 Jakarta Timur menegaskan jika tidak ada anggota TNI yang terlibat, TNI akan bersinergi dengan Polri untuk mengungkap kasus penyerangan Polsek Ciracas. Hingga saat ini pihak TNI maupun Polri terus mencari tahu identitas dan motif para pelaku. Anggota TNI dalam kejadian. Sementara belum ada laporan, tidak ada laporan. Kami belum bisa memastikan, ya. Belum bisa memastikan. Nanti kalau ada informasi pasti kami informasikan. Ya. Sejauh ini tidak ada keterlibatan dari TNI, tidak Pak ada. ya? Tadi pagi sudah diadakan pengecekan Ya. dari Panglima untuk Kesatuan Bawahan, tidak ada keterlibatan anggota di sana. Terkait ciri-ciri dari mungkin segerombolan itu gimana Pak? Kami tidak melihat langsung ya, cuma ya tidak mungkin lah istilahnya pakaian seragam atau tidak mungkin. Pasti pakaian masyarakat biasa. Tapi nanti kalau ada informasi kami informasikan. Mungkin ada informasi. Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur diserang dan dibakar massa pada Sabtu dini hari. Massa merusak sejumlah fasilitas di Mapolsek termasuk 2 mobil yang diparkir di halaman. Penyerangan disertai perusakan di Mapolsek Ciracas pada Sabtu dini hari adalah kejadian kedua dalam 2 tahun terakhir. 12 Desember 2018 lalu, Mapolsek Ciracas diserang massa yang sudah datang sejak pukul 10 malam. Selain sejumlah fasilitas yang rusak, 3 polisi terluka, termasuk Kapolsek Ciracas saat itu, Kompol Agus Widar, dan 2 polisi lainnya. Kerugian material akibat penyerangan ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Diduga penyerangan dan perusakan Mapolsek Ciracas ada hubungannya dengan pengeroyokan anggota TNI beberapa hari sebelumnya. 2 hari setelah penyerangan Mapolsek, 5 orang ditangkap sebagai tersangka pengeroyokan. Meski demikian, hingga sekarang polisi tak pernah menyampaikan kejelasan identitas pelaku penyerangan dan kelanjutan proses hukumnya. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui situasi terkini di Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, nih Putu Trisnanda yang ada di sana. Putu, bagaimana suasana di Mapolsek Ciracas sore ini? Apakah kejadian tadi malam berdampak terhadap atau dini hari tadi berdampak terhadap pelayanan yang diberikan di Mapolsek?
Ya, selamat petang, Fristian dan juga saudara. Terkait dengan kondisi terkini, berdasarkan pantauan kami dari tadi siang sampai dengan saat ini, memang di Polsek Ciracas, Jakarta Timur, ini sudah kembali normal ataupun kondusif. Karena kalau kita berbicara soal olah TKP, ini sebetulnya dilakukan pada pukul 7 tadi pagi sampai dengan pukul 10. Setelah olah TKP dilakukan, beberapa barang bukti yang juga sudah ditemukan, ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk kemudian ditindaklanjuti. Dan setelah saat itu dipastikan setelah ada proses pembersihan, Polsek Ciracas Jakarta Timur ini bisa kembali melayani atau membuka pelayanan kepada masyarakat. Berbicara soal pelayanan, Fristian dan juga saudara, memang mengingat ini merupakan akhir pekan, Sabtu Minggu, sehingga untuk pelayanan SKCK misalnya ini memang tidak bisa dibuka karena mengingat waktunya ini Sabtu Minggu. Tetapi untuk pelayanan lain seperti pembuatan surat kehilangan, kemudian juga administrasi lainnya terkait dengan laporan kejahatan, ini masyarakat tetap bisa datang ke Polres Ciracas, Jakarta Timur untuk kemudian diproses lebih lanjut. Berbicara soal olah TKP, Fristian dan juga saudara, hasil yang kemudian ditemukan memang ada beberapa yang ditemukan oleh petugas, ini dilakukan di 2 tempat. Yang pertama adalah di tempat saya berdiri saat ini, di Polsek Ciracas, untuk melihat sampel-sampel dari kerusakan yang terjadi. Setidaknya ada dua mobil yang terbakar dan juga ada beberapa kendaraan lain yang rusak karena terkena serangan atau lemparan batu. Selain itu juga ada 2 orang atau 2 petugas kepolisian. Ini merupakan petugas polisi yang sedang berpatroli. Ini juga ditemukan atau mengalami luka sehingga dibawa ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati. Untuk yang lainnya lagi, Fristian, terkait dengan olah TKP ini juga dilakukan di Jalan Arindina terkait untuk mengecek saksi-saksi dan juga CCTV di jalan tersebut karena memang diduga proses penyerangan ini berawal dari Jalan Arindina menuju ke Polsek Ciracas Jakarta Timur. Kalau kita tarik sedikit ke belakang, hingga saat ini memang belum diketahui, ini masih menjadi proses penyelidikan terkait dengan motif, kemudian juga kerugian ataupun siapa sebetulnya massa yang mencapai 100 orang ini dan apa sebetulnya motifnya, ini masih dilakukan pendalaman lebih lanjut lagi. Tetapi mengapa kemudian juga dilakukan olah TKP di kawasan Jalan Arindina ini karena memang sebelumnya pada hari Kamis lalu, Fristian, ada kecelakaan tunggal yang dialami oleh salah seorang TNI. Jadi memang pihak kepolisian dan juga TNI ini bekerja sama untuk memastikan mencocokkan kronologi, kemudian juga apakah ada kemungkinan keterlibatan tersebut. Tapi hingga saat ini memang belum bisa dipastikan siapa dan apa motif dari penyerangan yang terjadi pada dini hari tadi, Fristian. Putu, lantas bagaimana pengamanan di Mapolsek dan di daerah sekitar kantor Polsek begitu ya, di Polsek? Apakah ada penambahan jumlah personel dari pantauan Anda di sana? Ya, Fristian, kalau kita berbicara soal penambahan personil tentu ada. Tadi kami pantau bahkan sampai saat ini masih ada beberapa petugas dari TNI, personil TNI yang berjaga. Memang jumlahnya tidak begitu banyak, tetapi tetap disiagakan di kawasan Polsek Ciracas Jakarta Timur. Tetapi kalau kita pantau di area Jalan Raya Bogor ini memang tidak ada kemudian petugas yang berjaga di depan. Berbicara soal pengamanan, sebetulnya tadi malam setelah dini hari tadi, maksud kami setelah ada laporan bahwa ternyata kawasan ini terjadi penyerangan dan juga ada kebakaran, langsung Kapolda Metro Jaya dan juga Pangdam ini mencoba mengecek secara langsung, turun ke lapangan untuk melihat seperti apa. Dan dari tadi malam sampai dengan tadi sekitar pukul 10 ini memang pengamanan ini dilakukan. Ada beberapa juga personel BRIMOB yang kami pantau ini juga ikut mengawasi proses olah TKP yang dilakukan untuk utamanya adalah mengantisipasi jika ada serangan lanjutan. Tetapi kalau kita pantau, Fristian dan juga saudara, sekitar sudah hampir 2 jam ini memang situasi di sini sangat kondusif, tidak ada kemudian ketegangan-ketegangan tertentu. Beberapa personil yang ada, baik itu yang memang di Polsek Ciracas Jakarta Timur ataupun juga personil tambahan, ini tampak juga sudah mulai melonggarkan begitu pengamanannya, tetapi yang utamanya adalah memang kita semua masih harus menunggu lebih lanjut
lanjut lagi terkait dengan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena ini bukan pertama kalinya Polsek Ciracas ini diserang begitu. Pada Desember lalu 2018 ini juga sempat terjadi penyerangan oleh kurang lebih 200 orang dan kerugiannya mencapai 1 miliar rupiah. Tentu tidak diinginkan ke depannya hal serupa seperti yang terjadi pada dini hari tadi terjadi lagi. Sehingga memang pengusutan kasus ini ditunggu dan juga diharapkan bisa segera selesai supaya tidak terjadi kasus serupa. Fristian, kembali ke Anda di studio. Jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda dan juru kamera Bimo Wicaksana melaporkan langsung dari Ciracas, Jakarta Timur. Terima kasih.